Wajah yang cantik, kulit yang halus, fashion itu memang penting untuk penampilan. Tetapi kalian jangan lupa kalau rambut itu juga suatu bagian yang penting. Karena kalian tahu kan kalau rambut adalah suatu mahkota. Nah, akhir-akhir ini ada yang heboh adalah transplantasi rambut. Kalian tahu nggak apa itu transplantasi rambut? Nah, kali ini dokter akan membahas semua tentang transplantasi rambut. Kalian dengerin, kalian simak video ini sampai habis. Memang beauties, transplantasi ini masih belum banyak diketahui semua orang. Tetapi banyak public figure yang sudah melakukannya. Kalian tahu kan, seperti Kevin Aprilio, Anang Hermansyah, Atta Halilintar, itu semua sudah menggunakan transplantasi ini. Bahkan mereka ke luar negeri untuk melakukannya. Nah, transplantasi rambut itu adalah suatu proses yang memindahkan rambut ke tempat yang kurang atau mengalami kebotakan. Beauties, bagaimana sih cara melakukan transplantasi? Nah, ini harus dilakukan oleh dokter yang memang ahlinya untuk hal ini. Dan biasanya sebelum dilakukan mereka akan dibikin marking dulu, jadi gambaran dulu mana daerah yang kebotakan. Biasanya untuk pria itu di daerah depan karena pengaruh dari hormon kan. Nah, itu diambil atau cangkoknya, bibitnya dari belakang. Karena di belakang ini rambut tidak terpengaruhi oleh hormon yang namanya testosteron. Jadi itu sangat subur. Nah, cangkokan dari rambut belakang itu ditempel atau ditumbuhkan ke rambut yang botak atau yang memang mau ditumbuhin oleh transplantasi rambut itu. Nah, tentu saja pakai anestesi. Nah, anestesinya alatnya seperti ini, beauties. Nah, ini memang alat khusus yang untuk transplantasi rambut itu. Jadi anestesinya dilakukan di seluruh kepala, memang membuat kepalanya agak besar dan kebal. Karena kalian tahu kan, transplantasi ini membutuhkan waktu yang lama sekali. Bisa hampir seharian, kadang-kadang itu minimum 8 jam. Memang tergantung seberapa besar area yang akan dicangkokkan itu. Tetapi biasanya butuhnya antara 8 jam. Makanya perlu anestesi yang kuat supaya pasiennya juga nyaman. Dan selagi transplantasi itu, pasien itu masih bisa baca-baca buku, bisa chatting, jadi nyaman karena katanya tidak terasa sakitnya. Nah, selain bagusnya, pasti ada dong resiko transplantasi itu. Memang transplantasi itu yang paling ditakutkan adalah infeksi. Karena kan namanya juga semua pori-pori itu terbuka kan. Jadi itu harus dijaga kesterilannya. Oleh karena itu dilakukan di klinik yang memang steril dan biasa melakukannya. Kira-kira berapa lama sih rambut itu tumbuh setelah transplantasi? Jadi rambut itu setelah ditransplantasi itu ada syarat-syaratnya, beauties. Tidak boleh dipegang dalam 2 minggu dan tidak boleh disentuh, tidak boleh memakai topi, pokoknya jangan diganggu-ganggu di bagian yang transplantasi itu. Nah, kira-kira kalau sudah waktunya cuci rambut, kira-kira setelah 2 minggu, itu pun air tidak boleh langsung menyemprot ke arah yang dicangkokkan itu. Jadi airnya dikasih tangan dulu supaya tidak menyemprot langsung atau pakai semprotan. Itu memang harus hati-hati karena rambutnya masih riskan dan kita juga mengharapkan kan apa yang dicangkokkan itu menjadi tumbuh subur. Untuk tumbuhnya itu perlu waktu 1-2 bulan. Nah, setelah 2 bulan itu rambut itu jangan kaget, rambut itu akan rontok dahulu dan kemudian dari akar rambut itu akan tumbuh bibit-bibit yang baru dan subur. Dan untuk itu memerlukan waktu sekitar 8 bulan sampai 1 tahun supaya kalian itu bisa mendapatkan hasil yang benar-benar rambutnya lebat dan bagus. Apakah hasilnya permanen? Jawabannya
Ya, hasilnya permanen. Tentu saja masih mengikuti siklus dari fase-fase yang rambut yang normal. Jadi ada masa-masa gugurnya seperti biasa, tapi tumbuhnya akan selamanya. Nah, apa efek samping dari transplantasi ini? Kalian harus tahu kalau efek sampingnya itu tentu saja ada, seperti gatal, seperti infeksi yang kita takutkan, juga rambut rontok atau rambut tidak tumbuh. Itu masih memungkinkan loh. Dan juga bila ada jahitan, misalnya itu ada pengangkatan dari lapisan dari belakang kepala ke depan. Nah, kadang-kadang di situ juga bisa tumbuh keloid. Apakah ada klinik yang melakukan transplantasi di Indonesia? Tentu saja ada. Sudah ada kok klinik yang di Indonesia yang melakukan transplantasi ini. Tetapi dokter nggak nyebutin, karena dokter kan nggak di-endorse. Nah, tetapi kalian harus tahu, kalian tidak usah bersusah-susah ke luar negeri, ke Turki, ke Amerika untuk melakukan transplantasi ini, karena di Indonesia sudah ada. Apa sih perawatan yang harus dilakukan setelah transplantasi rambut? Sebenarnya beauty, setelah transplantasi rambut 1-2 tahun itu udah menjadi rambut kita biasa. Jadi perawatannya ya biasa saja. Kalau kalian akan memberi serum atau perawatan rambut itu bebas, karena sudah menjadi bagian dari rambut yang normal. Nah, sekarang kalian pasti penasaran kan berapa biaya yang dibutuhkan untuk transplantasi rambut. Sebenarnya itu semua tergantung dari besarnya area yang mau dicangkokkan, karena itu ngefek sekali menentukan biayanya. Jadi biayanya itu kalau dirupiahkan sekitar 25 juta sampai 80 juta, bahkan bisa ratusan juta, tergantung dari banyaknya atau besarnya lokasi yang akan dicangkokkan. Mahal nggak beauties? Nah, good newsnya untuk kalian pria yang mengalami kebotakan yang biasanya di daerah depan, yang udah hopeless banget, yang tidak mungkin ditumbuhkan pakai serum atau treatment apapun, dengan transplantasi ini masih memungkinkan. Karena apa? Karena diambil cangkokan dari rambut bagian belakang yang tidak terpengaruh oleh hormon yang namanya hormon hidrotestosteron. Jadi transplantasi dari rambut belakang itu ditempelkan atau dicangkokkan ke depan, itu tetap tumbuh seperti rambut belakang aja. Nah, good news untuk kalian. Jadi kalian jangan sampai frustasi lagi. Boleh kalian coba transplantasi ini. Nah, sekarang kalau pesan dokter itu untuk kalian yang terutama mempunyai genetik rambutnya tipis atau kebotakan, kalian harus rawat rambut kalian, ya usahakan pakai serum dulu atau treatment rambut yang menjaga supaya kerontokannya itu tidak berkelanjutan. Jadi kalau bisa dihindarin transplantasi ini, bisa hindarin dulu dengan cara yang serum atau treatment-treatment yang biasa-biasa saja. Karena hal ini itu penting ya, walaupun kalian udah transplantasi, kalian toh juga tetap harus dirawat rambutnya seperti ini. Nah beauties, sekian video dokter kali ini tentang transplantasi ini. Semoga hal ini menjadi suatu masukan bagi kalian dan sebagai input untuk kalian yang memang memerlukan. Semoga ini semua bisa membantu kalian semua. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video dokter yang akan datang. Bye!